والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة الآن بسيدنا رسولنا محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء وسيدنا الحسن بن الحسين، ثم إلى أرواح سيدنا المحمد أحمد بن عيسى الفقيه مقدم محمد بن علي وعلي الشيخ بكر بن سالم، ثم إلى مؤلف هذا الكتاب ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويعلي درجاتهم جل يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، segala puji serta syukur mari kita hanturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Kajian kita yang mana sampai kepada nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan daripada wudu, yaitu ada 4 perkara.
Ada 4 macam yang membatalkan wudu, arba'atu asya. Yang sudah kita bahas, al-awwal al-khariju min ahli as-sabilain min qubulin aw duburin, rihun aw khairuhu illa mani. Segala sesuatu yang keluar dari lubang depan, lubang belakang. Apa saja yang keluar dari depan dan belakang, seperti angin atau yang lainnya, pokoknya apa saja kecuali mani. Mani tidak membatalkan, tetapi apa saja yang keluar dari lubang depan, lubang belakang, kemaluan depan, kemaluan belakang, maka itu membatalkan daripada wudu. Ini sudah kita bahas. Yang kedua, zawal al-aqli binaumi aw ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu min al-ard. Yang kedua, hilangnya akal disebabkan karena tidur atau yang lainnya, seperti pingsan, gila. Itu kan zawal al-aql, hilangnya akal juga. Kalau tidur, illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu min al-ard, kecuali tidurnya orang duduk yang mana pantatnya tertutup. Seperti kita yang lagi duduk bersila, kita tertidur lalu terbangun, maka itu tidak membatalkan wudu kita. Kita bisa langsung sholat. As-salis, ini yang kita bahas minggu lalu terakhir ini. Iltiqa'u basyaratin rajulin wa mara'atin kabirain ajnabiyain min ghairi ha'il. Bersentuhan kulit dengan kulit, ya, kulit dengan kulit, laki-laki dengan wanita yang bersentuhan. Ajnabiyain yang bukan mahram, tidak ada hubungan mahram. Min ghairi ha'il, yang mana tanpa ada alas, kulit dengan kulit langsung bertemu. Dan ini dikatakan kabire, yang mana maknanya apa? Udah balik. Tapi para ulama mengatakan sekalipun belum balik seorang wanita, tapi kalau memandangnya sudah menimbulkan syahwat, itu bersentuhan dengan wanita sekalipun dia belum balik, itu membatalkan daripada wudu. Jadi umumnya dia kalau dilihat, oh ini udah besar, kan ada anak yang mana 9-10 tahun tapi udah macam anak gadis dia, tinggi dia, besar dia. Ini kok pandangan umum melihat dia nih, orang tertarik. Kalau bersentuhan dengan wanita ini, anak ini, sekalipun anak ini belum balik, maka membatalkan daripada wudu kita. Kalau kulit dengan kulit kita bersentuhan. Oke. Kalau saya itu kadang tuh kalau ada anak-anak kecil mau salaman pas di masjid, saya lihat dulu. Ada yang saya tidak mau. Nggak apa-apa, udah besar dia, umurnya masih belum balik, tapi udah besar. Jadi kalau dipandang secara umum, yang mana membuat orang tertarik, itu nggak mau saya. Kenapa? Itu bisa menyebabkan batalnya wudu. Kecuali yang belum balik, yang mana masih anak-anak, dari segi fisik pun masih nampak anak-anak, tidak ada daya tariknya. Ini persentuhan kulit kita dengan dia, itu tidak membatalkan daripada wudu. Jadi maksud kabirin itu. Jadi kalau kulit dengan kulit antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahram bersentuhan, dia sudah dewasa, tanpa ada alas, kulit dengan kulit langsung. Kalau ada alas model begini, nyentuh begini, ini tidak batal. Maka di sini dikatakan kulit dengan kulit, baru membatalkan daripada wudu. Baru membatalkan daripada wudu kita. Ini kalau sama istri, akan minggu lalu bahas kenapa batal. Kenapa batal? Kalau kita sama istri atau sama wanita lain megang rambut, misalkan, batal tak wudu? Megang rambut, nggak batal. Batal. Belah sana,
Batal enggak nih? Nah, tidak membatalkan. Ini maksud di sini adalah kecuali kita megang begini. Nyentuh kulit kepala, batal. Tapi kalau megang rambut daripada istri, tidak membatalkan. Gigi tidak membatalkan. Nyentuh giginya. Tapi kalau dia nyentuh lidahnya, gusik, batal. Ini sah. Nomor fikih itu dibahas secara detail. Jadi kok nak dipikirkan ngapa gak laki nak nganukan ngubuk-ngubuk gigi begini pula. Cuman ini kan di fikih kalau nyentuh begini, tidak batal. Tidak batal daripada wudu daripada suami atau istri tadi. Megang rambut, bang tolong gak ikatkan rambut aku. Adik aku punya wudu. Bini bisa ngomong, tidak batal wudu kau. Secara hukum ni megang rambut ni tidak membatalkan wudu kecuali kau megang kulit aku. Bilang kan suami gitu, boleh ikat. Jadi rambut, gigi itu tidak membatalkan daripada wudu kalau disentuh. Maka kita harus tahu mahram. Dulu sudah anak bahaskan. Perhatikan mahram-mahram itu. Siapa saja mahram-mahram kita. Yang bukan dengan mahram kita jangan salaman. Terutama dengan anak angkat. Anak angkat itu bukan mahram. Anak tiri mahram. Kalau kita menggauli, kalau suami itu udah menggauli daripada ibunya, menikah dengan seorang wanita bawa anak, yang laki pun bawa anak, kawin. Habis itu namun udah suami istri berhubungan. Setelah berhubungan itu secara mutlak, anak daripada istri itu menjadi mahram daripada suami. Begitu juga anak dari yang laki-laki ini, istri bapak, walaupun bukan makan pokok istri bapak, itu adalah mahram. Jadi bapak kita misalkan punya 4 bini, 4 itu mahram gitu. Ya 4 bini dia, kita sentuh tidak batal wudu. Jadi bukan orang lain. Kenapa? Ini 4 istri bapak kita ini, yang mana ini adalah mahram kita, haram untuk kita nikahi, sekalipun sudah diceraikan oleh bapak kita. Misal istri pertama mak kita, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Ini kan mak tiri kita sebutkan. Ini mahram. Ini adalah mahram. Bapak kita ceraikan bini kedua, atau bini ketiga, atau bini keempat, kita pun tak boleh menikahinya. Ini mahram kita. Ini harus kita tahu. Ini ada orang kadang ni pernah saya melihat. Saya sudah tahu ini mak tiri dia, begini dia. Dia bilang, kenapa lagu begini? Sakit ke tangan lo? Ustaz, kan mak saya ini Ustaz, mak tiri saya, bini bapak lo kan? Iya. Mahram, cium tangannya, tak batal wudu. Oh iya Ustaz. Banyak orang tak mengetahui karena dianggap bukan mak kandung dia. Jadi bukan mahram. Jadi kalau bapak kita punya bini 4, bini pertama mak kita, bini kedua, ketiga, keempat, itu mahram kita. Kita bersentuhan, cium tangannya, yang mana tidak membatalkan daripada wudu. Ini harus itu. Maka kita harus tahu siapa saja mahram kita. Sepupu bukan mahram. Kalau laki-laki, istri daripada paman bukan mahram. Kalau perempuan, suami daripada bibi bukan mahram. Bibi kandung ni wanita ni punya bibi kandung, adik bapaknya ke, atau adik emaknya ke, atau kakak bapak ke, atau kakak emaknya ke, kawin dengan seorang laki-laki. Wanita ini dengan laki daripada bibinya mahram atau bukan? Bukan mahram. Bukan mahram. Dia tu mahram dengan perempuan dengan perempuan tak usah diumumkan. Kalau paman yang mana saudara kandung bapaknya, saudara kandung daripada emaknya,
Itu mahram dengan pamannya. Bibi tak usah diomongkan sesama perempuan. Sedangkan suami dari bibi bukan mahram. Kalau laki-laki, istri daripada paman bukan mahram. Jadi kalau kita salaman dengan istri paman kita, batal untuk kita. Istri paman itu bukan mahram. Lalu mak muda sepupu, pak muda sepupu, ini paman kita ni sepupu sekali dengan bapak kita, atau sepupu sekali dengan mak kita. Kan paman makanya kan, bukan mahram, karena sepupu daripada orang tua kita. Yang mahram paman itu saudara kandung daripada mak atau bapak kita. Mau seayah seibu atau sebapak saja, atau cuma seibu saja. Ini yang harus kita paham. Oke, kita lanjut ar-rabi', yang keempat. Ini yang terakhir yang membatalkan daripada wudu. Massu qubulil adami aw halqati duburihi bi batnir rahati aw butunil asabi'. Nih, maksud yang keempat nih, bagian dalam daripada telapak tangan. Ini kan bagian dalam. Kalau ini kan luar. Ini bagian dalam. Apabila menyentuh kemaluan depan, kemaluan belakang, batal wudu. Nih, para ulama mengatakan begini kan ya. Nah, ini tangan kita gini. Yang tertutup itu kalau menyentuh kemaluan baru batal. Yang tidak tertutup tidak membatalkan. Sekarang kalau kita gini kan tangan, ini atas tertutup enggak? Jadi kalau bagian ujung nih, jari ini nyentuh daripada kemaluan kita, nyentuh daripada lubang belakang kita, tidak membatalkan berarti. Yang tertutup aja. Nih, yang tertutup aja. Yang tertutup kalau nyentuh daripada kemaluan atau nyentuh daripada lubang belakang, maka itu membatalkan daripada wudu. Ya. Telapak tangan bagian dalam. Sedangkan bagian belakang ini nyentuh begini, tidak membatalkan daripada wudu. Tangan kita nyentuh ini mohon maaf, ini kemaluan, kita sentuh begini. Ini tidak membatalkan. Ini tidak membatalkan. Makanya kalau kita misalkan mandi janabah kan memang disunnahkan itu setelah kita membersihkan daripada najis yang ada di tubuh kita, kan disunahkan berwudu. Mandi dia, Ustaz perlu wudu lagi tak? Kalau kau ganjal daripada kemaluan kau dengan telapak tangan ni, nyampun apa lagi? Berarti menyentuh kemaluan, batal wudu. Maka harus wudu lagi. Ini yang harus dipahami. Ini kadang nih telapak tangan udah nyentuh daripada kemaluan, tadi sudah wudu dah. Sebelum nak mandi itu udah wudu dulu, tapi udah batal. Kenapa? Telapak tangan yang menyentuh daripada kemaluan. Maka hati-hati kalau kita habis mandi kadang dulu ngelap badan. Kalau tangan sampai menyentuh lagi kemaluan, dia harus wudu lagi. Tapi ingat ya, telapak tangan bagian dalam. Ujung-ujung jari ini tidak termasuk. Ujung-ujung jari ini tidak termasuk. Kalau cuma ujung jari menyentuh kemaluan, maka tidak membatalkan daripada wudu. Bagian luar, nih, telapak tangan bagian belakangnya, ini kalau nyentuh kemaluan pun ini tidak membatalkan wudu. Hanya bagian dalam tadi yang tertutup. Kalau di tangan kita ini kan, yang tertutup saja yang membatalkan wudu kalau menyentuh kemaluan atau lubang depan atau lubang belakang. Alhamdulillah sudah selesai nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Nanti tunggu mikir apa? Aku tak ada dengar.
Nanti saya nak, apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Ustaz, masalah perselingkuhan antara suami dan istri itu yang membatalkan wudu itu mungkin di masa kita Syafi'i itu gitu. Apa? Di masa Imam Syafi'i kan gitu Pak. Perselingkuhan suami istri membatalkan wudu. Tapi ada pendapat ini Pak. Seperti ada teman istri saya Pak pernah ngomong dia dengan suaminya kalau berwudu tidak batal gitu. Perselingkuhan itu. Jadi bagaimana? Tolong penjelasannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ranah khilaf memang. Seperti Imam Malik mengatakan tidak membatalkan daripada wudu. Ya, kalau masalah ini aja nih, bagian yang keempat yang membatalkan wudu, yang mana telapak tangan menyentuh kemaluan, Imam Hanafi mengatakan tidak membatalkan wudu. Tapi bukan lalu pendapat ini ada pakai. Bukan begitu dalam kita menjalankan daripada ibadah. Kalau begitu, namanya sifat kita pasti cari yang apa? Mudah, apot ada yang cari yang berat. Pasti yang mudah-mudah dicari yang semua. Sekarang bukan tak boleh berpindah dari satu madhab ke madhab yang lain. Boleh. Maka para ulama memberikan syarat yang ketat. Bukan mau kita berpindah. Madhab ini boleh, pakai. Bukan seperti itu. Para ulama sepakat tuh tidak boleh model begitu. Seperti dalam madhab Imam Malik, jangankan nyentuh bini, nyentuh orang lain kalau tanpa syahwat tidak batal. Jangankan nyentuh bini Pak, orang lain bukan mahram nih, kita sentuh asalkan tanpa syahwat tidak membatalkan. Kalau kita pakai, maka ada sebuah kisah. Ini yang harus kita pahami. Ada dua orang, ini mau pergi ke masjid. Dua-dua dari rumah sudah dalam keadaan berwudu. Pergi ke masjid. Di tengah jalan satu temannya ini singgah ke suatu tempat beli barang. Beli barang selesai. Dah. Akhirnya tu pergi dia lanjut kembali ke masjid. Sampai di masjid, kawan yang tadi belanja itu langsung diingatkan, kau nak apa? Nak solat. Oh, kau dah batal lah. Karena ternyata orang yang tadi belanja itu membeli sesuatu tanpa sengaja menyentuh tangan daripada penjualnya. Nyentuh tangan kulit. Ini orang yang dikatakan batal dari Rasul bilang, madhab Imam Malik kan tidak membatalkan. Aku bukan dengan syahwat bersentuhan dengan wanita tadi itu, tidak ada syahwat aku. Dia tetap mau melanjutkan solatnya. Kawan langsung berkata, kalau kau melanjutkan solat kau menurut madhab Imam Malik, tidak sah solat kau. Menurut madhab Imam Syafi'i, tidak sah juga. Ini orang kan kaget teman. Kenapa pula? Kan kalau Imam Malik tidak batal wudu. Lalu kawan berkata, kau pakai wudunya Imam Syafi'i. Fardu wudu Imam Syafi'i dengan Imam Malik berbeda. Mualah itu termasuk fardu wudu di dalam mazhab Imam Malik. Tapi dalam mazhab kita bukan termasuk fardul wudu. Fardu wudu dalam mazhab kita ada berapa? 6 niat. Niat, basuh wajah, basuh tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, tertib. 6 niat. Tidak ada mualah dalam mazhab Imam Malik itu termasuk fardul wudu, fardunya wudu. Tahu mualah? Tanpa jeda. Tidak ada berhenti. Jadi kalau ada orang ni wudu basuh muka ni, pas nak basuh tangan ada telefon, dia angkatlah telefon. Waalaikumsalam, ada apa? Anak wudu lah, habis wudu nanti anak telefon ente ya.
lalu dia nak melanjutkan untuk tak sah wudhu. Ada jeda, atau dia lagi basuh muka nak basuh tangan, bini manggil, bang tolong ambilkan handuk bang, dia ambilkan handuk, kasihkan bini. Lalu dia nak melanjutkan wudhu. Dalam mazhab Imam Malik, kalau kau melanjutkan wudhu kau tidak sah. Kenapa? Yang mana tak ada mualah, ada jeda, ada berhentinya. Dalam mazhab kita Syafi'i ini hukumnya hanya sunnah, bukan wajib. Lalu dalam mazhab Imam Malik mengusap seluruh kepala itu wajib. Tapi mazhab kita sunnah. Yang wajib itu cuma sebagian kecil dari kepala. Udah terkena itu udah cukup. Tahu wuduknya kata temannya pakai wuduk Imam Syafi'i. Fardu wuduk Imam Malik berapa banyak yang kau tak kerjakan. Jadi kalau kau solat dalam wuduk Imam Malik tak sah wuduk kau, lalu bagaimana mungkin sah daripada solat kau? Kalau kau tetap solat dengan pakai mazhab Imam Malik, wudhu kau dah benar dalam mazhab Imam Malik. Tapi kau telah melakukan salah satu yang membatalkan wudhu dalam mazhab Imam Malik. Hari ketahuan tak sadar, baru dia ambil wudhu lagi. Dari sini apa? Menunjukkan tidak boleh kita dengan mudah, dengan gampang berpindah dari satu mazhab ke mazhab yang lain. Kalau mazhab Imam Syafi'i ini mazhab yang paling kehati-hatian. Kehati-hatian yang luar biasa. Maka mazhab Imam Syafi'i itu paling berat. Kenapa? Paling ribet mazhab Imam Syafi'i itu. Karena kehati-hatian Imam Syafi'i begitu luar biasa. Contoh aja, orang kalau dalam hukum fikih itu namanya jabirah. Jabirah itu perban. Jadi anggota wudhu ada yang diperban. Kalau dalam mazhab yang lain itu cukup tayamum aja langsung. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, yang mana wudhu lo, tangan kau yang tak bisa terkena air, udah. Misalkan yang mana bagian daripada tangan kanan ini berperban, kau wudhu lo, yang mana basuh muka lo, basuh tangan kiri kau ni yang tak ada perban. Pas nak hari ini nih, cukup usap air gini, lalu kau tayamum. Ini jangan kau teruskan kau sholat nih, jangan kau teruskan kau wudhu nih, tayamum lo. Kan nih. Jadi nanti kata cara yang ajarkan. Saya ambil lagi, kalau tebal tipiskan, udah dah. Menganukkan tangan nih yang tak bisa diwudhukan diganti dengan tayamum. Baru kau lanjutkan. Usap kepala kau dengan air, basuh kaki. Macam itu, ribet tak? Itu kehati-hatian daripada Imam Syafi'i. Jadi kalau ditanya apakah benar ada pendapat yang mengatakan bahwa bersentuhan dengan istri itu tak membatalkan wudhu. Jangankan dengan istri, dengan orang lain yang tak ada hubungan darah, tak ada hubungan nasab. Dalam mazhab Imam Malik, selama tak ada tumbuh syahwat ketika bersentuhan itu, maka itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kita mazhab Syafi'i, jangan mau kita nak pindah. Maka boleh kita berpindah seperti apa ketika haji. Kalau ada Allah selap, banyak yang tak sah haji. Ya pendapat, emang bapak kira haji itu pisah tu, atau laki-laki dulu, nanti perempuan? Tidak pak. Nanti kita putar-putar tawaf kita tu sebelah, kita bisa perempuan. Dan tidak sah tawaf seseorang kalau tidak suci. Tidak sah. Dalam hal ini boleh kita berpindah daripada mazhab Imam Malik. Yang kita bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram tidak membatalkan wudhu kalau tanpa syahwat. Sentuh-sentuh lah tu. Masa kita depan Ka'bah kita nak bilang, bila perempuan ni aduh, masa kita nak bilang gitu kan tak mungkin. Depan Ka'bah tempeleng malaikat tau. Pasti kita fokus tersentuh alat sentuh. Dimakan.
Dalam mazhab Imam Malik kita sudah pindah. Mazhab Imam Malik kalau tanpa syahwat tidak membatalkan. Dalam kondisi seperti ini diperbolehkan kita berpindah mazhab. Tambah Makasih Ustaz. Ada yang mau bertanya lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih yang berhubungan dengan pembahasan Rabu yang lalu, Ustaz. Seorang wanita yang diadopsi, yang diangkat, dia kondisinya sudah tidak mengetahui siapa orang tua kandungnya, ibu dan bapaknya. Ketika dia akan menikah, yang dia punya pilihan itu kan yang pertama bapak angkatnya, yang kedua dia pun memiliki bapak sesusuan karena umur dia 2 bulan itu sempat disusukan, yang ketiga wali hakim. Di antara ketiga ini mana yang paling berhak untuk menjadi wali nikahnya? Nah, itu yang pertama Ustaz. Terus yang pertanyaan kedua, penulis kitab Safinatun Najah ini meninggalnya di Jakarta, Ustaz. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang berhak kalau ada anak adopsi atau anak angkat yang tidak tahu orang tua aslinya, yang angkat pun tidak tahu siapa orang tua aslinya, tetapi dia ada orang tua yang mana sesusuan, ketika menikah, apakah orang tua sesusuan ini berhak? Tidak berhak. Maka yang menikah siapa? Wali hakim. Wali hakim yang menikahkan. Karena dalam urutan daripada wali itu tak berhak daripada wali sesusuan untuk menikahkan daripada anak angkat tadi itu. Maka wali hakim yang menikahkan daripada anak angkat tersebut. Makanya kalau anak angkat mau tak mau harus kita beritahu. Kenapa? Dia akan pakai bil bapak angkatnya. Dia nanti tanya, nama kau siapa? Zainab. Binti siapa? Rudiansa. Padahal Rudiansa bukan bapak kandungnya, tetapi bapak angkatnya. Maka jangan ada kata Allah takut begini, anaknya begini. Kita harus beritahu. Tetap kita harus beritahu bahwa engkau ini bukan anak kandung bapak, bukan anak kandung mak. Kau ini bapak angkat dari bayi. Dan sudah kami anggap seperti anak seorang dah, bukan orang lain. Tapi kita harus jelaskan seperti itu, agar dia tahu posisi dia, bahwa dia ini bukan anak kandung. Bapak tak berhak atas dirinya untuk menjadi wali. Lalu dia tak punya hak akan waris daripada bapaknya atau mak angkatnya. Ini kita harus beritahu ini untuk menghindari ini. Bukan apa, jangan sampai nanti terjadi keributan. Berapa banyak masalah waris ini yang mana anak angkat sama saudara kandung mayit. Mayit ini yang udah meninggal punya anak angkat. Ini saudara kandungnya ada. Ini berikut dengan anak angkat tuh. Karena secara hukum saudara kandung itu lebih berhak. Yang mana ini termasuk daripada ahli waris. Yang mayit ini tak punya anak kandung, cuma punya anak angkat. Kok alasan dia yang merawat, itu nanti kita kebelakangkan dulu itu. Ini hukum waris bukan begitu tata caranya. Hukum waris bukan begitu dalam hukumnya. Ini siapa dulu ahli warisnya? Para warisnya ada tak? Oh, tidak ada. Maka saudara kandung ini yang berhak untuk harta daripada bayi. Nanti yang bijak yang dapat warisan ini hendaklah pandai-pandai bijak, karena dia merawat rumahnya ambil kaulah. Jatah tua hak kita hibahkan untuk anak angkat daripada saudara kandung dia yang sudah meninggal ini. Ini orang yang bijak. Tak tahu lah orang tamak jangankan yang bukan ahli waris. Orang yang berhak dapat waris ya bisa tak dapat. Kalau udah tamak itu, akal jahat dah itu. Bagaimana dia bisa dapat banyak yang lain dapat sedikit? Kalau
Bahkan bulus orang yang jahat, jangankan sama saudara kandung ya, yang mana haknya sama. Yang adik bisa dapat sedikit dibandingkan abang. Dalam ilmu waris tidak ada abang dapat banyak, adik dapat sedikit, ada. Kecuali yang satu laki, yang satu perempuan. Tapi kalau sama laki-laki tidak ada, sama rata. Nah, ini paling saya simpelkan gambarkannya. Misalkan harta warisan yang ditinggalkan 10 miliar. 10 miliar. Ini orang punya anak 7. Punya anak 7, 3 laki, 4 perempuan. 7, 3 laki, 4 perempuan. Laki ini hitung 2. Berarti dianggap punya anak 10, 4 tambah 6, 10 kan? Warisan yang ada berapa? 10 miliar tadi. Berarti masih hitung 10 nih kan? 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Berarti laki-laki dapat 2 miliar. Perempuan dapat 1 miliar. Laki-laki ini sama rata. Mau dia anak 2, anak nomor 2, anak bungsu. Laki-laki sama rata. Tapi berapa banyak yang nanti ini dapat sedikit ya, abang dapat belenggu. Banyak betul lah. Banyak kejadian ini seperti ini. Makanya anak angkat itu harus diungkapkan. Biar itu. Kalau ditanya siapa yang hak, wali hakim yang untuk mewalikannya. Lalu tanya, apakah Syekhul muallif kitab ini di Jakarta? Iya, meninggal di Jakarta. Tapi kuburannya itu masih diperdebatkan. Meninggalnya di Indonesia. Apakah yang di Jakarta itu? Kalau tidak salah tuh ada di masjid apa? Tanah Abang. Apa tuh? Anda pernah sampai di situ? Itu pun masih ada yang mengatakan bukan di sini, tapi meninggalnya beliau itu di Indonesia. Pengarang daripada kitab Safinatun Najah yang kita pelajari ini, yaitu Syekh Salim bin Suhail Al-Hamrani. Yang pernah Anda bahaskan, beliau ini bukan orang sembarangan juga. Beliau ini menteri sebenarnya, menteri pertahanan di zaman kerajaan Al-Kathiri yang ada di Yaman di Seoul. Bahkan beliau yang membelanjakan daripada senjata-senjata di Singapura untuk negeri Yaman dulu. Tetapi beliau ini orang alim. Orang zaman dulu tuh yang jadi menteri itu orang-orang alim. Kok zaman sekarang banyak bodoh badal. Tanya solat, hukum solat, ada hukum solat tak tahu. Tapi ngitung duit aduh. Orang zaman dulu tuh pejabat-pejabat yang tunjuk tuh, pejabat-pejabat alim yang saleh itu yang ditunjuk. Sehingga apa? Tidak ada yang aneh-aneh. Tidak ada yang aneh-aneh. Kok zaman sekarang Allah, yang mana pejabat-pejabat rebut dunia bukan berebut akhirat. Bagaimana rebutan jabatan? Alhamdulillah min dzalik. Sudah saya jawab doa ya tadi. Ada yang mau tanya lagi? Ini Ustaz meneruskan pertanyaan tentang suatu anggota badan yang banyak seperti kena plester atau apa itu balutan-balutan yang kita sakit lah, misalnya nggak terkena air wudhu itu. Bagaimana kalau itu mandi janabah? Apakah statusnya sama seperti yang Ustaz terangkan tadi? Mana mandi janabah yang dikatakan oleh para ulama hukumnya sama. Oleh Imam Syafi'i, yang mana apabila bagian ini bisa dihindari untuk tidak terkena air, mandi dulu bagian terkena air. Tapi dalam hal mandi janabah ini ada dua pendapat para ulama. Ada yang seperti wudhu tadi, yang mana
kenakan dulu bagian yang mana istilah normal, yang tidak ada luka. Sedangkan bagian yang ini tadi itu ditayamumkan. Seperti tadi dulu. Pendapat yang kedua, langsung aja mandi, langsung aja tayamum. Kenapa? Wudu dengan tayamum agak berbeda. Kalau wudu bisa menghindari karena terpisah daripada anggota tubuh ini. Misal tangan kanan, tangan kiri, basuh ini tak pengaruh. Tapi ketika mandi, ini kadang susah memisahkan untuk menghindari daripada air tidak terkena. Kalau terkena bisa membahayakan, maka langsung boleh langsung tayamum. Bisa langsung tayamum. Seperti yang Anda jelaskan Amr bin As. Amr bin As kan janabah, sejuk ya. Ini kata Imam Amr bin As, kalau aku mandi nih, imah aku sakit, imah aku mati. Antara dua aja. Sedangkan beliau ketika itu ditunjuk oleh Rasulullah sebagai panglima perang. Kalau dalam peperangan, kalau udah panglima perang sakit apalagi mati, don langsung mental daripada pasukan itu, prajurit itu. Ini Amr bin As tidak mau sampai terjadi seperti itu, maka dia tayamum aja. Sehingga ketika udah selesai perang diadukan kepada Nabi. Ketika ditanya, Amr bin As pun memberikan alasan. Ya Rasulullah, ya Allah, sejuk. Kalau aku sampai mandi, dua kemungkinan ya Rasulullah. Aku sakit atau aku mati. Dan kalau dua hal atau salah satu ini terjadi sama aku khawatirkan mental daripada pasukan kita akan jatuh. Kalau udah jatuh mental, maka sulit kita untuk meraih kemenangan. Maka dibenarkan apa yang dilakukan oleh Amr bin As. Jadi kalau macam mandi itu pendapat kedua boleh kita pakai. Yang mana langsung tayamum. Kalau sulit untuk menghindari, kalau mencar kecil cuma di bagian ini, bungkus ya nyaman. Istilahnya bungkus ya. Tapi kalau udah segini seperban nih, kan repot nih. Bagaimana menghindari, pasti terkena nih air. Kalau kena air tambah parah misalkan bisa busuk apa luka misalkan bisa busuk apa, cukup langsung tayamum saja. Paham ya Pak dia? Nanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya Ustaz, ini seandainya ini ada seorang perempuan yang dalam kondisi hamil dengan suaminya yang muslim. Tahu-tahu di dalam perjalanan kehamilan ini suaminya meninggal Pak. Lalu si perempuan yang mengandung sedang hamil ini dikawini orang lain lagi. Apa? Dikawini oleh orang laki-laki yang lain lagi. Ini pertanyaan saya, dalam kondisi hamil ini boleh nggak dikawini oleh orang lain ini? Yang kedua, apakah laki-laki sambung nanti bisa jadi wali nasab dalam perkawinan anaknya yang lainnya? Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita ketahui, dalam perceraian itu ada masa iddah. Perceraian itu ada cerai mati, ada cerai mati itu suami meninggal. Orang bilang cerai mati, walaupun tidak cerai, cuma dipisahkan oleh kematian, dikatakan cerai mati. Cerai mati ini masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Dia lagi hamil, masa iddah belum selesai, lalu ada orang hamil dia, pernikahannya tidak sah. Pernikahannya tidak sah. Selesaikan masa iddah. Kalau masa iddah orang hamil ini sampai dia melahirkan. Selesai masa iddah, silakan kau menikah dengan wanita tersebut. Tidak boleh masih masa iddah yang mana mau menikah dengan wanita yang belum selesai masa iddahnya. Dari suami yang meninggal nih, misalkan 4 bulan 10 hari, udah selesai 4 bulan 10 hari, pas hari 4 bulan 11 hari nak kau kawin boleh. 4
bulan 11 hari. Hari ke-11 itu udah lepas dari dan boleh untuk dinikahi. Nah, seperti itu. Kedua, kalau masa iddah daripada cerai hidup itu berapa lama? Salah satu quru 3 kali su. Itu digambarkan, diperhitungkan kurang lebih 3 bulan. Tergantung daripada haid masing-masing wanita kan berbeda-beda. Kan berbeda-beda. Ada yang tiap bulan, ada yang tidak. Pokok 3 kali suci. Kalau yang tiap bulan berarti kurang lebih 3 bulan. Selesai masa iddahnya baru boleh menikah. Selama masih masa iddah itu hak daripada suaminya yang bercerai ini. Kalau itu masih talak 1 dan talak 2. Misalkan dia bercerai dengan lakinya, laki mengucapkan talak, tapi itu baru talak 1. Selama masa iddah itu hak daripada suaminya masih. Hak apa? Rujuk. Suami mengatakan, rajak tu dia. Engkau kembali kepada aku. Atau bahasa kita ni, kita rujuk dia. Bahkan para ulama mengatakan apa? Bil wat'i, dengan jima itu udah rujuk. Dengan jima udah rujuk. Misalnya sebulan diri lakinya mengucapkan talak, balik bini ke rumah orang tuanya. Sebulan kemudian ada laki nak ngerayu-ngerayu. Makan nyore, bakso ini diajak jalan. Saya diajak jalan apa belum ada kata rujuk ni. Orang tua. Bapak-bapak kalau papi ni langsung tahu sinyal ke mana. Diajak makan lah pun kasih umpan kok. Habis itu dibawa balik ke rumah dia. Yang tu dijimak sama dia. Dengan jimak itu dah rujuk kata para ulama. Walaupun tak ada mengucapkan kata rujuk, dengan jimak itu dah termasuk rujuk. Jadi masa iddah itu hak rujuk daripada suami. Jadi kalau ada orang lain mau masuk ketika masih masa iddah, ini ngambil hak daripada suami, tak boleh. Haram hukumnya. Selesai masa iddah, ini perempuan boleh memutuskan. Laki mau lagi dengan dia, tapi ada gak orang lain mau sama dia, dia milih orang lain, itu hak daripada isteri itu. Kenapa? Udah habis masa iddah. Maka kalau masih talak 1, talak 2, masa iddah itu adalah hak suami masih. Untuk hak suami apa? Rujuk. Itu kurang lebih 3 kali suci, yaitu 3 bulan kurang lebih. 3 kali suci kurang lebihnya 3 bulan masa iddah kalau cerai itu. Jadi istilahnya bukan langsung dia udah cerai dengan laki itu langsung nak pinta bilang kawin nih. Nanti dulu, makanya penting gitu kalau menikahi janda itu. Tanya lo kapan cerainya, agar apa? Bisa kita hitung masa iddahnya. Na'udzubillah, niat baik tapi cara tak baik malah dosa yang kita dapatkan. Cari tahu, jangan percaya dengan omongan niat. Jangan percaya dengan omongan daripada wanita yang akan kita nikahi. Tanya orang sekitarnya, berapa lama dia bercerai? Baru 2 bulan. Apa nak bikin heboh? Ini nak jadikan bini kedua lagi, diam-diam. Kan tak perlu sebaliknya. Hati-hati itu Pak. Hanya istilahnya pastikan dulu cerai benar cerai, lalu dari kapan dia bercerai, agar kita bisa tahu kapan masa iddahnya berakhir. Baru boleh kita nikahi. Paham Pak ya? Apa Bapak yang pertanyaan kedua apa itu? Ketika ada suami-suami. Suami ngerti. Iyalah bapak tiri. Apakah bisa menjadi wali nafsu? Tidak bisa. Yang menjadi wali nafsu siapa? Yang mana saudara kandung dia, adik beradik dia nih.
itu bisa menjadi wali nasab untuk dia. Atau siapa? Paman dia. Yang lebih berhak lagi kakek dia, kalau di kakeknya masih hidup, baru saudara kandung. Kalau ayah udah mati, nih kakek lo, ada kakek baru saudara kandung. Udah saudara kandung baru paman. Jadi bapak tiri yang mana tidak berhak untuk menjadi wali pernikahan daripada anak tiri tersebut. Ada yang mau tanya? Saksi itu Pak, nanti kan masa iddah. Biasanya kan, maaf Mas Sadar, kalau masa iddah ini mungkin apa perlu saksi? Misalnya kan sudah berapa bulan dicerai, kan kita juga nggak tahu Pak. Si pelamar itulah yang mau bilang, nggak tahu apa. Bisa jadi berapa lama? Nak coba. Udah Bapak ini semangat Bapak, jangan kok. Astagfirullahaladzim. Pertanyaan Bapak ini, jadi apa ke rujuk harus ada masa iddah? Apakah rujuk harus ada saksi? Begitu kan? Rujuk apakah perlu saksi? Kalau secara hukum tidak perlu, tidak ada kewajiban. Dia cukup bilang sama bininya, kita kembali, kau kembali sama aku. Bahasa Arab rajak tu, dah rujuk tadi. Bahkan tadi macam dengan jima aja udah termasuk ruh. Masa mau disaksikan kita jima? Mungkin harus ada, tidak perlu. Cuman biar terhindar daripada fitnah misalnya. Kalau ini udah bukan sebentar, udah 2 bulanan. Orang tahu dia udah bercerai. Orang-orang awam di masyarakat kan tidak tahu masalah masa iddah. Kan tidak ngerti berapa lama masa iddah, masalah rujuk. Orang tidak tahu. Orang pikir kalau udah bercerai, kalau nak kembali kawin lagi. Ada terhindar fitnah apa? Boleh. Misalkan depan orang tuanya, nganukan dulu rujuk. Tapi apa wajib? Bukan satu kewajiban. Nah, depan orang tuanya, yang mana istilahnya rujuknya kita ungkapkan. Pak, saya mau rujuk dengan anak bapak nih. Misalkan dengan siapa, Maimunah lah. Dengan Maimunah saya mau rujuk nih Pak. Oh iya dah. Dah itu dah rujuk dah tu. Dah balik lah tu, bawa bini kau tu. Selesai. Bapak tahu dah. Tapi apakah harus wajib memberitahu? Tak perlu. Tak wajib memberitahu. Kalau rujuk tak perlu saksi. Tak perlu saksi, maksud memberitahu. Tak perlu saksi. Jadi ketika dia rujuk, tak wajib harus ada saksi. Cerai begitu juga. Apakah cerai harus ada saksi? Tidak. Bini tak tahu ya, kau ngomong sini aku ceraikan kau. Jatuh Pak talak. Bini tak tahu nih, bukan di hadapan bini, jatuh talak. Jadi tak perlu ada saksi kalau cerai. Cuman ketika dia cerai, orang tuanya kan otomatis tahu. Oh, di tanggal sekian. Ini kan bisa memperkirakan masa iddahnya. Tahu-tahu ada kata nak rujuk, padahal udah 3 kali suci ini. Anak yang udah diceraikan ini, tak bisa pun nak rujuk. Kau ini harus akad. Kalau selesai masa iddah ni, tidak ada rujuk antara suami dengan istri, tidak ada rujuk sampai apa yang masa iddah. Tapi kepengen kembali, kepengen balik lagi ni. Maka ini harus akdun, jadi akad baru. Tapi ingat loh, walaupun akad baru, talak yang udah jatuh itu terhitung, tidak terhapus. Hati-hati kalau ucapkan talak tu. Jadi istilahnya walaupun tidak namanya tadi tu habis
habis masa iddah dia nak rujuk, tidak bisa dah kalau dah habis masa iddah, dia harus abdul jadi akad tetapi ketika habis masa iddah, wanita punya hak untuk menerima dan menolak. Jadi udah habis masa iddah, laki ini pun datang, ayo lagi kita balik lagi deh. Nah itu, oh makasih ya bang, dah cukup lagu hidup dengan lo. Itu berhak. Istri ibu mantan istri berhak menolak. Aku udah ada dambaan baru, udah bang. Goodbye lah kamu. Nah, ini misalnya itu hak. Tapi kalau masih dalam masa iddah, istri tak ada hak. Itu hak daripada suami. Nah, jadi kalau ditanya apakah harus ada saksi ketika rujuk? Tidak. Nah, tapi biar menghindari fitnah, karena udah lama nih dia cerai. Cuman masih dalam masa iddah, ya hendaknya disaksikan daripada orang tua atau apa. Kalaupun tidak disaksikan, beritahukan. Beritahukan saya sudah rujuk dengan istri saya apa. Biar tidak timbul fitnah. Paham tak ya? Berarti kan beliau masalah mau menutupi, misalnya tadi kan masalah cerai, ambil misalnya apakah cerai mati atau cerai hidup, itu kan ada masa iddahnya. Misalkan cerai mati sampai 3 kali, 4 bulan 10 hari. kalau cerai hidup 3 bulan. Kalau wanita hamil sampai dia melahirkan, Karena dia mungkin kena nafsu tadi kan, padahal belum sampai iddahnya belum selesai, tapi ada pelamaran yang mau melamar. Kalau diterima, karena kita tahu kita si calon suami ini kan nggak tahu. dia harus, makanya dia harus bertanya. Istilahnya masa iddah daripada wanita yang hamil itu sampai melahirkan. Ini belum melahirkan, belum selesai masa iddahnya. Jadi kalau sampai kau nikahi, kau gauli, kau dihukumi zina, dihukumi zina. Namun bila menikahi seorang wanita yang belum selesai masa iddahnya, itu dihukumi zina kalau dia jima. Kenapa? Pernikahannya tidak sah. Pernikahannya tidak sah. Maka kalau menikahi janda, syaratnya apa? Selesai masa iddah. Maka cari tahu kalau nikahi janda itu. Semangat dong. Kapan dicerai, kapan selesai masa iddahnya. Gitu. Kan tadi saya bilang di awal tadi kan, kalau mati 4 bulan 10 hari, kalau hamil sampai melahirkan. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi. Semangat hari ini. Tak ada yang ngantuk, segar semua. Semoga apa yang kita kaji di pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan juga cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. Dan semoga perkumpulan kita di pagi hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW kelak di yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah, dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah, dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri reply pagi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin.